Bab 612, Negosiasi, 1. Para iblis tidak dapat memahami bahwa di dunia ini, selain dari kontrak, ada hal lain yang menjadi tanggung jawab para binatang mitologi, yaitu ikatan persahabatan. 3 binatang mistis menaklukkan langit. 2 iblis tingkat tinggi tidak perlu berpikir dengan otak mereka untuk mengetahui bahwa mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Baiklah, Nona, kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kami hanya bercanda sebagai cara untuk menyambutmu. Kami semua adalah iblis yang memiliki sopan santun. Kami tidak memakan manusia selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin kami melakukan sesuatu yang begitu merendahkan seperti memakan manusia? Kedua iblis itu langsung melupakan kesombongan mereka. Mereka tersenyum dan berbicara kepada Shen Yanxiao dengan sikap yang baik dan menyenangkan. Setan tingkat tinggi sangat cerdas. Mereka bukan hewan yang didorong oleh dorongan primitif. Mereka tahu bahwa orang bijak harus tunduk pada takdir. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan mengamati 2 setan yang menarik kembali kata-kata mereka begitu cepat. Sudah kubilang bahwa setan-setan di sini adalah segerombolan orang desa. Fruit tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat lucu melihat bagaimana sesama setan bisa bertindak begitu berbeda dari beberapa saat yang lalu. Shen Yanxiao melirik Fruit, dia sendiri bukan orang yang baik. Dulang dan yang lainnya masih terkejut dengan perubahan yang ditunjukkan oleh 2 iblis tingkat lanjut. Dulang tahu bahwa banyak orang akan menyerah di bawah tekanan, tetapi dia tidak menyadari bahwa iblis juga bisa bersikap tidak tahu malu seperti ini. Lelucon, itu bukan lelucon. Jika bukan karena Shen Yanxiao, mereka pasti sudah menjadi santapan para iblis itu. Oh, kamu bercanda, kan? Shen Yanxiao menyeringai jahat. Kedua setan itu tahu bahwa mereka tidak beruntung hari itu. Mereka mengira seseorang telah mengantarkan makanan segar ke depan pintu mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengantisipasi bahwa mereka akan bertemu dengan manusia aneh itu? Apakah manusia telah berevolusi sebanyak itu selama ratusan tahun saat para iblis tinggal di tanah terkutuk? Ya, itu hanya candaan, tentu saja. Kedua iblis itu khawatir bahwa 3 binatang mistis di atas kepala mereka akan menginjak-injak mereka hingga mati. Mereka mengangguk cepat, takut bahwa terlambat 1 detik akan berarti kematian tragis mereka. Makanan itu berharga, dan harga diri itu bernilai, tetapi keduanya bisa ditinggalkan demi hidup mereka. Shen Yanxiao tertawa kecil. Para iblis adalah ras yang menarik. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Berdiskusi dengan kami. Kedua iblis itu saling memandang. Mereka belum pernah mendengar ada manusia yang bersedia duduk dan berbicara dengan iblis dengan tenang. Setan dan manusia dilahirkan untuk menjadi musuh. Ketika setan lebih kuat, manusia menjadi santapan mereka. Ketika manusia memperoleh keuntungan, setan akan menjadi sasaran yang harus mereka singkirkan. Namun, manusia itu menentang semua konvensi. Sudah mengesankan bahwa dia mau bernegosiasi dengan iblis di habitat mereka. Belum lagi betapa tidak masuk akal baginya untuk membawa iblis tingkat tinggi bersamanya. Terlepas dari semua keraguan dan kecurigaan, mereka tidak sebodoh itu untuk tawar-menawar dengan Shen Yanxiao. Tentu, bicaralah sesukamu. Kedua iblis itu berkata dengan satu suara. Jadi, Shen Yanxiao menyeret Fruit bersamanya, melangkah maju, dan berkumpul dengan kedua iblis itu untuk berbicara. Mereka merendahkan suaranya, sehingga Dulang dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Mereka hanya menatap bagian belakang Shen Yanxiao dengan kengerian di mata mereka. Beraninya dia membawa iblis tingkat tinggi. Bersamanya, bagaimana dia bisa berbicara dengan riang dan jenaka saat dikelilingi oleh 3 iblis tingkat tinggi? Apakah orang normal mampu melakukan hal seperti itu? Bab 613, Negosiasi, 2. Dulang dan yang lainnya tidak akan terkejut jika Shen Yanxiao memberitahu mereka bahwa dia juga seorang iblis. Kedua iblis itu mendengarkan apa yang dikatakan Shen Yanxiao dengan sungguh-sungguh. Ekspresi wajah mereka berubah dari rasa hormat dan tunduk menjadi keraguan. Saat berikutnya, mereka mulai menatap Shen Yanxiao dengan heran. Apakah kamu serius? Ketika iblis tertentu mendengar bahwa Shen Yanxiao memiliki elemen gelap yang dapat membuat mereka kenyang, dia mulai menelan ludah, dan jantungnya berdebar kencang. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menunjuk ke contoh terbaik yang dimilikinya, Fruit, dan berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa orang ini mengikutiku? Fruit tersenyum.
Ia tidak merasa malu atas tindakannya sebagai pencinta makanan. Kedua iblis itu belum sepenuhnya yakin. Sejak mereka pergi ke alam manusia, mereka hampir tidak bisa mendapatkan elemen gelap. Memakan manusia bisa membuat perut mereka kenyang, tetapi itu tidak membawa kemajuan nyata bagi mereka. Itulah sebabnya jumlah iblis tingkat lanjut di benua Brilliance hampir tidak berubah. Kehancuran mereka akan berarti semakin berkurangnya kekuatan iblis di benua Brilliance. Para iblis merasa terganggu karena rekan-rekan mereka yang tingkatnya lebih rendah tidak dapat berevolusi, dan mereka tidak memiliki iblis tingkat lanjut baru. Sebagian besar dari mereka bersedia tinggal di tanah terlantar karena mereka tidak sanggup menanggung kematian lagi. Jika semua iblis tingkat lanjut mati, ras mereka akan musnah dari benua Brilliance. Oleh karena itu mereka lebih memilih menahan lapar daripada harus keluar dari tanah terkutuk. Kekuatan yang besar dapat membuat iblis menyerah, tetapi kekuatan itu tidak akan pernah menghapus sifat kejam iblis. Namun, umpan yang ditawarkan Shen Yanxiao memikat mereka. Jadi, apa pendapatmu? Apakah kau bersedia pergi bersamaku? Shen Yanxiao menunggu jawaban mereka setelah melemparkan umpannya. Alih-alih membunuh iblis di Sun Never Sets, dia berencana untuk membiarkan mereka di kandang. Konsep hierarki iblis cukup ketat. Iblis tingkat rendah akan tunduk pada perintah iblis tingkat lanjut manapun. Oleh karena itu, Shen Yanxiao telah memutuskan untuk memikat semua iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets ke dalam kelompoknya, dan mereka kemudian dapat memerintah iblis tingkat menengah dan rendah. Dia akan mengubah Sun Never Sets menjadi tempat di mana manusia dan iblis dapat hidup berdampingan. Kedua iblis itu mengangguk senang. Mereka harus menjadi kejam agar tidak kelaparan. Karena seseorang akan memberi mereka makanan lezat, mereka pasti bodoh jika menolak tawaran itu. Baiklah. Siapa nama kalian? Shen Yanxiao bertanya sambil tersenyum. Namaku Jialan dan dia Jia He, kata iblis Jialan dengan jujur. Kalian bersaudara. Shen Yanxiao penasaran. Tidak seperti manusia, iblis hanya bisa melahirkan satu anak dalam satu kehidupan. Jika kedua iblis itu bersaudara, maka mereka pasti saudara kembar. Iblis kembar menikmati status khusus di antara ras tersebut. Si kembar dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan menimbulkan kerusakan ganda. Ya, Jialan mengangguk dan melanjutkan dengan bangga, kita telah mendapatkan ketenaran di Sun Never Sets. Oh, kamu telah menyebutkan bahwa ada lebih dari 200 iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets. Jika kamu mengurutkan mereka menurut kekuatan masing-masing, yang mana yang merupakan 5 iblis teratas? Dia akan kelelahan jika harus mengunjungi lebih dari 200 iblis itu satu persatu. Hancurkan pemimpinnya, dan geng itu akan runtuh. Dia mungkin juga bernegosiasi dengan iblis terkuat. Setelah dia meyakinkan mereka, dia tidak akan memiliki masalah dengan iblis lainnya. Bab 614, Negosiasi 3. Setan kembar itu saling menatap. Perlahan, mereka menyebutkan nama-nama setan terkuat di Sun Never Sets. Menurut si kembar, mereka adalah 2 dari 5 iblis teratas di Sun Never Sets. Kekuatan 3 iblis lainnya mirip dengan mereka, tetapi jika si kembar bergandengan tangan, mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Si kembar memutuskan untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan Shen Yanxiao kalau ada setan lain yang menyerbu dan merampas keuntungan mereka. Mereka tahu bahwa penting untuk mengikuti orang yang akan melahirkan setan. Keempatnya berbicara cukup lama, dan Dulang beserta yang lain merasa seperti sedang menaiki roller coaster emosional. Perjalanan mereka lancar dan stabil, tetapi entah mengapa, rasanya tidak benar. Masyarakat pada umumnya menganggap tanah terkutuk sebagai tempat terlarang karena mereka khawatir setan akan melahap tulang dan jasad mereka begitu mereka menginjakan kaki di tanah itu. Namun, ketika Dulang dan tim memasuki kota, segalanya tampak tenang. Apakah pantas melingkarkan lengan di bahu iblis seperti itu? Sesaat kemudian, Jialan dan Jia He, yang memasang ekspresi rumit serupa, mengikuti Shen Yanxiao ke timnya. Para tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua memasang ekspresi yang lebih rumit di wajah mereka. Baiklah, mulai sekarang, Jialan dan Jia He akan menjadi sekutu kita. Para iblis di Sun Never Sets tidak akan menyerang kita jika mereka bersama kita. Saya harap kalian bisa bersikap baik satu sama lain dan saling mencintai mulai sekarang, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum lebar. Dia menginginkan manusia dan setan untuk bersikap baik satu sama lain dan mencintai satu sama lain. Bagaimana kata-katanya bisa terdengar begitu mengerikan?
Entah manusia bisa menerimanya atau tidak, itu sudah menjadi fakta. Jialan dan Jiahe tidak berjalan mendekati kerumunan karena mereka takut akan menakuti manusia-manusia yang rapuh itu. Mereka melakukan hal yang cerdas dengan berdiri bersama Fruit, karena manusia dapat menerima Fruit sang iblis, mereka seharusnya dapat menerima mereka juga. Si kembar tidak menyadari bahwa Dulang dan yang lainnya mengira Fruit adalah manusia sampai sekitar setengah jam yang lalu. Kemudian, lupakan saja, itu topik yang menyedihkan. Shen Yanxiao terbebas dari beban psikologis apapun. Ia tahu bahwa tidaklah realistis bagi Dulang dan yang lainnya untuk menerima iblis sebagai salah satu dari mereka secepat itu. Akan ada banyak waktu bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal. Shen Yanxiao tidak mempermasalahkan rasa malu antara iblis dan sesama manusia. Dia menyuruh Jialan dan Jiahe untuk menunjukkannya kepada 3 iblis tingkat lanjut lainnya di Sun Never Sets. Itu hanyalah awal dari perjalanan yang menakutkan bagi Dulang dan yang lainnya. Semua orang merasa otak mereka berhenti bekerja saat mereka berjalan melewati jalan-jalan yang dipenuhi setan saat mereka terus maju di tengah tatapan rakus para setan. Mereka bahkan melihat setan tingkat lanjut dengan penampilan yang mempesona di dekat pintu sebuah bangunan tua. Sudah menjadi kebiasaan untuk menerima berita yang mengejutkan seperti itu. Tidak ada hal lain yang dapat mengejutkan mereka. Biarkan semuanya hancur dalam amarah. Dulang dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang saat Shen Yanxiao membawa 3 iblis tingkat lanjut bersamanya dan bertemu dengan 3 iblis tingkat lanjut lainnya. Dulang dan yang lainnya merasa seolah-olah pandangan dunia mereka telah sepenuhnya berubah. Sejak kapan setan dan manusia bisa terlibat dalam perjumpaan yang bersahabat seperti itu? Xiao Xiao, kamu memang luar biasa. Apakah keluargamu tahu itu? Saat senja, Shen Yanxiao membawa timnya ke sebuah auditorium kumuh untuk beristirahat. Setiap orang dalam tim merasa bahwa mereka belum pernah setakut ini dalam hidup mereka selain hari itu. Gurki, Dulang menatap udara dengan wajah kaku saat iblis tingkat rendah dengan beberapa jerami memantul melewatinya. Iblis itu bekerja sama dengan iblis tingkat rendah lainnya untuk menyiapkan tempat tidur bagi manusia di lantai auditorium. Entah bagaimana, Dulang merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Bab 615, Bermitra dengan Iblis 1. Shen Yanxiao berdiri di luar auditorium dan melihat ke-6 iblis tingkat tinggi bersamanya. Selain Fruit, Jialan, dan Jiahe, 3 lainnya adalah 5 iblis teratas di Sun Never Sets. Mereka adalah Tian Qiyu, Zhongling, dan Sang Penyihir. Tian Qiyu dan Zhongling tampak sangat mirip dengan Fruit dan si kembar dengan ciri-ciri unik, anggun, dan tampan yang sama seperti yang ditemukan pada setan. Namun, Shen Yanxiao terkejut saat bertemu dengan Sang Penyihir. Enchantress adalah iblis wanita, tidak banyak iblis perempuan. Karena sifat fisik bawaan, iblis perempuan jauh lebih lemah daripada iblis laki-laki. Oleh karena itu, jarang sekali melihat iblis perempuan yang sudah maju. Akan tetapi, Sang Enchantress bukan hanya seorang iblis tingkat tinggi, tetapi dia juga merupakan salah satu yang terbaik di antara 200 iblis tingkat tinggi. Dia pasti sangat kuat. Sang Penyihir tampak sangat mempesona. Kebanyakan pria, tua dan muda, tidak dapat mengalihkan pandangan dari kakinya yang jenjang dan ramping. Kecantikan Shen Yanxiao mampu mengguncang dunia, dan itu adalah jenis kecantikan alami yang disukai banyak orang. Dibandingkan dengannya, penampilan Sang Penyihir bagaikan bunga menggoda yang mampu mengaburkan pikiran orang-orang dengan penampilannya yang menggoda. Hidung mereka akan berdarah ketika melihat tubuhnya yang montok. Berdasarkan diskusi kita, aku akan menjadi penguasa matahari tak pernah terbenam. Aku tidak ingin melihat iblis menyerang manusia di sini. Karena kalian berlima adalah elit di sini, maka aku akan menyerahkan kendali kepada kalian untuk mengendalikan iblis lainnya. Shen Yanxiao memberikan perintahnya kepada iblis-iblis itu tanpa rasa khawatir atau cemas. Ya, para iblis itu berakal sehat. Mereka semua telah merasakan aura gelap yang dihasilkan oleh ketiga tanaman itu. Bagi para iblis, unsur-unsur gelap adalah makanan yang paling lezat. Shen Yanxiao ingin menjadi bos yang tidak ikut campur setelah dia memberikan instruksinya. Di bawah komando iblis tingkat tinggi, iblis tingkat rendah dan menengah menyiapkan akomodasi bagi manusia. The Sun Never Sets adalah tempat yang kumuh. Mereka telah mencarinya cukup lama dan akhirnya menemukan auditorium yang cocok untuk beristirahat sebelum mereka dapat melanjutkan rencana jangka panjang. Dalam waktu kurang dari sehari, Shen Yanxiao berhasil mengalahkan iblis Sun Never Sets.
Dia bahkan mendapatkan beberapa iblis tingkat tinggi sebagai antek-anteknya tanpa melakukan satu serangan pun. Ada senyum di wajahnya saat dia melihat iblis tingkat rendah saat mereka menyiapkan tempat tidur jerami di auditorium. Shen Yanxiao gembira, tetapi timnya tidak ikut merasakan kegembiraannya. Para anggota kelompok tentara bayaran serigala gua merasakan jantung mereka seperti akan melompat dari tenggorokan mereka saat melihat setan-setan buruk rupa berjalan di sekitar mereka. Perkelahian dapat dihindari dan tidak ada korban jiwa. Namun, masih sulit bagi manusia untuk mencerna apa yang ada di depan mata mereka. Mereka punya firasat bahwa mereka mungkin harus menghabiskan masa depan mereka bersama setan-setan itu. Bagi manusia, itu adalah prospek yang menyedihkan. Namun, di saat yang sama, mereka merasa beruntung menemukan diri mereka dalam situasi seperti itu saat berada di tanah terkutuk. Hidup di bawah atap yang sama dan makan di meja yang sama dengan iblis atau dimakan oleh iblis. Itu teka-teki. Di tengah ekspresi sedih anggota timnya, Dulang berdiri dan berjalan menuju Shen Yanxiao. Dulang baru saja pergi ke Shen Yanxiao ketika penyihir yang berdiri di samping Shen Yanxiao berbalik dan menatapnya. Lebih buruk lagi, dada penyihir yang berkembang dengan baik itu juga bergetar. Dulang merasa seolah-olah dia akan mati. Xiao, bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Dulang bertanya kepada Shen Yanxiao dengan serius. Dia telah memutuskan untuk mengabaikan iblis yang menarik itu. Bab 616, Bermitra dengan Iblis 2. Shen Yanxiao mengangguk. Kelima iblis itu pergi untuk menyelesaikan tugas mereka dan meninggalkan mereka berdua sendirian. Saudara Du, apa yang ada dalam pikiranmu? Shen Yanxiao bertanya. Dulang memperhatikan kelima iblis itu pergi. Perlahan, dia mengalihkan pandangannya ke gadis kecil itu. Selama sehari terakhir, dia telah menerima begitu banyak kejutan. Dia telah bertemu lebih banyak iblis dalam satu hari daripada separuh hidupnya. Apa yang terjadi antara kau dan para iblis? Setelah ragu-ragu, Dulang mengajukan pertanyaan. Ia kesulitan membayangkan hidup berdampingan secara damai antara manusia dan iblis. Kedua ras itu adalah musuh, tidak cocok seperti api dan air. Tidak apa-apa, kita hanya sudah mencapai kesepakatan. Jangan khawatir, para iblis di sini tidak akan menyerangmu, jawab Shen Yanxiao sambil tersenyum. Akan tetapi, jawabannya tidak meyakinkan Dulang. Kau seharusnya tahu tentang hubungan antara iblis dan manusia. Bagaimana mereka bisa mencapai kesepakatan dengan kita? Iblis tingkat lanjut adalah sekelompok orang yang pintar. Mereka hanya takut pada binatang mistis, termasuk burung vermilion, jadi mereka tidak berani menentangmu. Namun, mereka mungkin berencana melawanmu secara pribadi. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Saudara Du, mereka tidak akan melakukan itu, percayalah padaku. Saat ini bukan waktu yang tepat baginya untuk mengungkapkan fakta tentang ketiga tanaman itu. Tanaman-tanaman itu ada hubungannya dengan sikap para iblis di Sun Never Sets, pemulihan Siu lebih lanjut, dan pencabutan segelnya. Dia tidak ingin lebih banyak orang mengetahui tentang hal itu kecuali jika benar-benar diperlukan. Baiklah, Dulang menghela napas. Ia tidak bisa membuat Shen Yanxiao setuju dengannya. Ia memutuskan untuk meminta orang lain untuk lebih memperhatikan tindakan para iblis. Matahari mulai terbenam. Semua orang kembali ke auditorium dan duduk di atas kasur jerami yang telah disiapkan oleh para setan. Hati mereka gelisah. Mereka punya makanan, tetapi tak seorang pun berselera makan. Shen Yanxiao mengamati reaksi mereka dengan tenang. Penduduk desa yang datang bersama Paman Sembilan tidak tahu banyak tentang setan, jadi mereka tidak khawatir. Namun, kelompok tentara bayaran serigala gua cukup terganggu dengan situasi tersebut. Shen Yanxiao duduk di sudut sambil memegang dagunya. Itulah yang diharapkannya. Ia percaya bahwa Dulang dan para tentara bayaran pada akhirnya akan menerima kenyataan bahwa mereka telah bersekutu dengan para iblis. Manusia dan iblis akan hidup bersama di matahari yang tak pernah terbenam. Anda menguji ketahanan psikologis mereka. Semuanya sunyi di tengah malam. Siu, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata kepada Shen Yanxiao. Aku juga tidak menginginkan ini. Namun, kupikir Dulang dan orang-orangnya akhirnya akan menerimanya. Mereka telah menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang penyihir. Konsep-konsep duniawi tidak mudah memanipulasi mereka. Shen Yanxiao menekuk lututnya dan menempelkan dagunya di lututnya sambil menatap awan-awan gelap di langit. Di tanah terkutuk, awan gelap selalu menutupi langit,
tidak ada cahaya bintang yang bisa menembusnya. Siu, menurutmu apakah manusia dan iblis bisa hidup berdampingan? Itu tidak pernah terjadi. Iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, tetapi iblis hanya memakan manusia untuk bertahan hidup. Namun, iblis tidak perlu melakukan itu jika aku bisa memberi mereka makanan asli. Hukum alam secara alami mengendalikan aturan alam, dan itu dapat diubah begitu aturan hukum itu ditemukan. Menurutmu, apakah manusia akan menyingkirkan prasangka yang mereka miliki terhadap setan? Secara bertahap, mereka akan melakukannya. Shen Yanxiao merasa sedikit lelah. Kelopak, matanya perlahan tertutup saat dia menyerah pada mimpinya. Bab 617, Bermitra dengan Iblis 3. Keesokan paginya, Shen Yanxiao terbangun oleh teriakan melengking. Dia membuka matanya dan melihat serigala jahat yang ketakutan sedang menatap iblis tingkat rendah yang berjongkok di samping tempat tidurnya. Iblis tingkat rendah itu memegang buah yang tampak aneh di tangannya dan menatap serigala jahat dengan bingung. Iblis tingkat rendah itu perlahan meletakkan buah itu, berbalik, dan berlari keluar. Itu membuatku takut. Evil Wolf menepuk dadanya, jantungnya masih berdebar karena takut. Tidak ada yang akan tetap tenang ketika mereka bangun pagi-pagi sekali dan melihat setan tepat di bawah hidung mereka. Yah, iblis itu hanya mencoba memberimu sesuatu untuk dimakan. Serigala ajaib melihat buah di tempat tidur serigala jahat sambil mengolok-oloknya. Minggir, Evil Wolf melotot ke arah Magic Wolf dengan kesal. Evil Wolf melirik buah di atas tempat tidur. Ia merasa sulit untuk menumbuhkan nafsu makan, jadi ia mengabaikannya begitu saja. Setiap hari yang mereka habiskan di Sun Never Sets merupakan tantangan besar bagi psikologi mereka. Sepertinya si kecil itu ingin mengucapkan terima kasih kepada serigala jahat. Sebelum dia menyadarinya, Fruit telah pergi ke tempat tidur Shen Yanxiao. Dia bersandar di dinding dan menatap serigala jahat sambil menyeringai. Terima kasih. Shen Yanxiao menganggap kata itu menarik. Fruit berkata, kemarin, ketika kamu sedang berbicara dengan sang penyihir dan yang lainnya, beberapa setan tingkat rendah sedang membereskan barang-barang di sini. Sebuah batu jatuh dari langit-langit dan hampir mengenai orang malang itu. Serigala jahat menendang setan itu tepat sebelum batu itu jatuh ke tanah. Shen Yanxiao terkejut. Salah satu alasannya, batu-batu bisa jatuh dari langit-langit proyek yang dibangun asal-asalan itu. Mereka beruntung karena langit-langitnya cukup kokoh untuk bertahan hingga malam sebelumnya, tidak ada lagi batu yang jatuh. Kalau tidak, banyak yang akan tertimpa reruntuhan bangunan hingga tewas dalam mimpi mereka. Bagi yang lain, ternyata setan tingkat rendah tahu bagaimana cara bersyukur. Jadi, tanpa permusuhan, setan-setan itu tidaklah bodoh. Tetapi saya kira serigala jahat tidak menyadari hal ini, lanjut Fruit sambil tersenyum. Apa? Karena bagi kalian manusia, semua iblis tingkat rendah terlihat sama. Benar sekali. Shen Yanxiao melakukan beberapa peregangan sebelum dia bangun dan keluar. Jialan dan 4 iblis lainnya telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Mereka memutuskan untuk menunggunya, kalau-kalau mereka akan menakuti orang lain. Semuanya tampak baik-baik saja. Mereka semua telah menerima persyaratanmu. Namun, mereka ingin merasakan unsur-unsur gelap sebelum mereka bekerja sampai mati untukmu, kata Jialan. Negosiasi antara iblis jauh lebih sederhana daripada negosiasi antara manusia. Selama ada cukup manfaat, semuanya bisa dinegosiasikan. Tidak masalah. Beritahu para iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets untuk berkumpul di alun-alun pada sore hari. Aku akan memenuhi keinginan mereka. Shen Yanxiao sedang dalam suasana hati yang baik. Semuanya akan segera siap. Ketika dia selesai dengan semua iblis, dia bisa mulai membangun kota. Tentu saja. Kelima iblis itu tampak serius, tetapi mereka diam-diam gembira. Ya, akhirnya, mereka bisa kembali menyantap unsur-unsur gelap yang lesat. Sore itu, semua iblis tingkat tinggi di Sun Never Sets keluar dari persembunyian. Udara terasa berat dengan aura jahat yang mendalam. Semua iblis tingkat rendah dan menengah terlalu takut untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Setan-setan tingkat tinggi yang cukup untuk menghancurkan separuh negara telah berkumpul di alun-alun terbengkalai di Sun Never Sets secara bersamaan saat mereka menunggu pesta pora. Tiba, di auditorium, Dulang dan yang lainnya mendengar lolongan dan jeritan seperti binatang dari kejauhan. Ada kegembiraan dalam teriakan itu, tetapi teriakan itu juga bisa membuat orang menggigil ketakutan. Tidak ada yang tahu tentang rencana Shen Yanxiao.
Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan para iblis. Bab 618, Kota Iblis Fantasi 1. Di wilayah selatan Tanah Terkutuk, sebuah kota megah berdiri di atas tanah yang runtuh. Kota itu milik dinasti Bulan Biru dan dikenal sebagai Kota Iblis Fantasi. Sekelompok pelayan yang lelah karena perjalanan jauh menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke gerbang kota. Para prajurit berdiri di tembok kota dan memandangi orang-orang itu cukup lama, tetapi mereka tidak dapat mengenali siapa mereka. Mereka kotor dan dipenuhi dengan begitu banyak tanah sehingga seolah-olah mereka baru saja keluar dari lumpur. Cepat buka pintunya, Tuan Muda Kurui sudah kembali. Pria itu melemparkan dirinya ke gerbang kota dan hampir menangis. Ketika mereka mendengar nama Kurui, para prajurit segera membuka gerbang kota. Dua orang membawa Kurui ke kota. Apa yang terjadi? Prajurit di gerbang kota itu terkejut dan menatap sekelompok orang yang tampak seperti tikus yang tenggelam. Dia tahu bahwa, setengah bulan yang lalu, Tuan Muda Kurui memimpin lebih dari 200 orang ke area pertambangan. Bagaimana dia bisa berada dalam situasi yang sulit seperti itu? Juga, mengapa hanya sekitar puluhan dari mereka yang kembali ke kota? Cepat, beritahu kepala kota bahwa kita diserang, pria yang menggendong Kurui tergagap. Kurui sudah pingsan. Para prajurit mengirim seseorang untuk melapor kepada wali kota. Seorang pria tampan dan sedikit feminin sedang duduk di aula. Pakaian putihnya yang indah membuatnya tampak sangat mulia dan sakral. Dia adalah penguasa kota Forsaken Land, Gengdi, putra seorang adipati dinasti Bulan Biru. Berkat kekuatannya, dia menjadi anak laki-laki bermata biru bagi kaisar dinasti Bulan Biru. 10 tahun yang lalu, saat dia baru berusia 22 tahun, dia berhasil membangun kota iblis fantasi di wilayah selatan Forsaken Land dan diberi gelar bangsawan dinasti Bulan Biru. Dia terus tinggal di kota iblis fantasi selama 10 tahun berikutnya untuk menjelajahi tanah yang belum diolah di tanah terlantar untuk dinasti Bulan Biru. Tak seorang pun tahu bahwa seorang bangsawan yang sangat terkenal memiliki wajah yang feminin. Penampilannya yang terlalu lembut selalu menjadi duri dalam hatinya. Pada saat itu, Gengdi menyipitkan matanya, yang biasanya menunjukkan bahaya, dan menatap pria-pria yang berlutut di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih dari 200 orang meninggalkan kota, dan kalian hanya membawa kembali 53 orang. Gengdi sangat marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana dia kehilangan separuh dari tim penambangan. Terlebih lagi, Kurui masih koma. Itu bisa dibilang kerugian paling signifikan yang pernah dialami Gengdi sejak kota itu dibangun. Yah. Orang-orang itu gemetar ketakutan. Gengdi mungkin terlihat feminin, tetapi dia mampu melakukan cara-cara yang mengerikan. Setiap orang yang bekerja untuknya harus sangat berhati-hati. Katakan padaku, jika kau tidak bisa menjelaskannya, aku akan membunuh kalian semua. Teriak Gengdi, kami sedang menambang di wilayah timur. Semuanya berjalan baik sampai seorang delegasi kekaisaran Longsuan melewati kami. Dia melihat kami menambang di wilayah timur dan menyuruh kami pergi. Tuan Muda Kurui berdebat dengannya, dan kemudian, perkelahian pun terjadi. Delegasi untuk wilayah timur, Gengdi menyipitkan matanya dan mencibir. Dari mana bajingan itu berasal? Bagaimana dia bisa menentang aturan seperti ini? Mengapa dia tidak melakukan penelitian sebelum dia datang ke tanah terlantar? Delegasi mana dari Kekaisaran Longsuan yang berani menghina kita? Beraninya dia menyuruh orang-orang kita pergi. Dia pasti sudah lelah hidup. Berapa banyak orang yang dia miliki di timnya? Bab 619, Kota Iblis Fantasi 2. 4. Gengdi berdiri dari kursinya dengan suara mendesing. Ia mendidih karena marah, jadi ia meraih cangkir di atas meja dan melemparkannya ke kepala pria itu. 4 orang, apa kalian semua sampah? Bagaimana mungkin 4 orang bisa mengalahkan 200 orang? Kenapa aku harus terus melibatkan kalian? Itu pasti lelucon terlucu yang pernah didengar Gengdi. Orang-orang terkuat yang bekerja untuk Kurui berada di level menengah profesi mereka, tetapi jumlahnya ada 200 orang. Mereka seharusnya tidak terpojok hanya karena 4 orang. Tuanku, saya salah bicara, saya salah bicara. Orang itu meletakkan tangannya di atas luka berdarah di kepalanya, tetap berlutut, dan memohon. Salah, Gengdi mencibir. Bukan 4 orang, tapi 2 orang dan 2 binatang mistis. Kata-kata binatang mistis itu menyambar Gengdi bagai sambaran petir. Rasa terkejut muncul di kedalaman matanya. Binatang mistis. Ya, 2, benar.
Wajah Geng Di muram. Para delegasi sebelumnya dari Kekaisaran Longxuan sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa bertahan setelah 3 kekuatan lain memaksa mereka keluar. Namun, tampaknya keadaan berbeda, 2 binatang mistis telah muncul. Mereka tidak bisa meremehkannya. Selain itu, delegasi baru itu jujur dan terus terang. Sungguh mengejutkan bahwa dia berani menghadapi kekuatan lain di depan umum saat dia baru saja tiba di tanah terkutuk. Mungkin dia melebih-lebihkan kekuatannya atau terlalu percaya diri. Berikan aku cerita terperinci tentang semua yang telah terjadi, sejak mereka muncul hingga kepulanganmu. Geng Di menyadari bahwa seseorang dengan 2 binatang mistis bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Orang itu harus mengungkapkan semuanya kepada wali kota. Ketika mereka melawan Shen Yanxiao, hanya Kurui yang terluka. Sisanya tewas dalam perjalanan kembali ke kota mereka. Mereka terlalu terburu-buru saat melarikan diri dari tambang. Mereka lupa mengambil Demon Confuser dari tenda. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang, para setan itu menemukan jejak mereka. Mereka diserang oleh banyak setan, yang menjadi penyebab kerugian besar mereka. Ketika mereka berhadapan dengan para iblis, Kurui hampir pulih dari luka pertama. Namun, ia pingsan lagi karena kelelahan akibat pertempuran berikutnya. Jadi, kerugian dinasti Bulan Biru tidak terkait langsung dengan Shen Yanxiao. Sayangnya, Geng Di punya pemikiran berbeda. Kau bilang orang itu adalah seorang gadis remaja. Mulut Geng Di berkedut. Kalau saja dia tidak tahu bahwa lelaki itu tidak akan berbohong padanya, dia pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Itu benar, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran Geng Di. Setiap delegasi dari Kekaisaran Longxuan adalah juara untuk turnamen antar akademi. Apa yang berubah? Mengapa Kekaisaran Longxuan mengirim seorang remaja ke tanah terlantar? Apakah mereka memutuskan untuk melepaskan hak mereka di tanah terlantar, jadi mereka hanya mengirim orang secara acak? Tampaknya aneh. Siapa namanya? Tanya Geng Di. Shen Yanxiao. Shen. Geng Di menyipitkan matanya. Hanya ada satu keluarga yang bisa menggunakan nama keluarga itu di seluruh Kekaisaran Longxuan. Dia dari keluarga burung vermilion, bukan? Tidak heran dia begitu sok. Geng Di duduk di singgasananya dan menyilangkan kakinya. Raut wajahnya menunjukkan tidak ada niat baik.